Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pejuang NIP, para pejuang NIP. Jumpa kembali bersama Mas Yan pada channel Bahas Tuntas Matematika. Pada video kali ini, Mas Yan akan bahas tentang kisi-kisi TIU SKD CPNS 2021. Kisi-kisi ini bersumber dari Permenpan RB nomor 27 tahun 2021. Jadi ini regulasi yang terbaru teman-teman ya, yang dikeluarkan oleh Menpan RB terkait pengadaan CPNS. Nah, dari mana sumbernya teman-teman? Nanti teman-teman langsung saja bisa mendownload di websitenya langsung gitu teman-teman. Lewat kesempatan ini Mas Yan juga sampaikan, Mas Yan dapatnya nih dari sini teman-teman. Jadi teman-teman bisa mendownload langsung di sini, www.bkn.go.id regulasi. Nah, ini peraturan ini di-upload di Instagram resmi dari BKN ya teman-teman ya, Badan Kepegawaian Negara. Kita baca, Sobat BKN, regulasi yang kalian tunggu telah datang. Regulasi tersebut berkaitan dengan pengadaan PNS, P3K guru dan P3K jabatan fungsional. Bagi yang benar-benar serius ingin mendaftar, yuk baca dan pahami dulu regulasi tersebut. Nah, regulasi tersebut dapat diunduh pada https://2 www.bkn.go.id regulasi. Nah, teman-teman bisa langsung mendownload ini. Nah, nanti kalau sudah teman-teman download, nah tampilannya seperti ini. Nah, ini salinan ya. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang pengadaan pegawai negeri sipil tentang pengadaan pegawai negeri sipil. Nah, uh, jadi teman-teman tidak usah risau dan tidak usah galau. Insya Allah pasti akan dibuka pada waktunya nanti tentang seleksi pendaftaran CPNS teman-teman ya. Nah, di video ini saya akan khusus membahas tentang kisi-kisi TIU-nya teman-teman ya. Kisi-kisi TIU-nya itu ada di pasal 37 teman-teman ya. Kita langsung ke pasal 37 teman-teman. Kita langsung ke pasal 37 teman-teman. Ya, ini pasal 37 teman-teman. Tes intelijensia umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 35. Kita lihat pasal 35-nya. Nah, SKD sebagaimana disebutkan 31 nanti teman-teman baca huruf B menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN. SKD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang di atas nanti dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS. SKD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi tes wawasan kebangsaan, tes intelijensia umum, tes karakteristik pribadi. Nah, yang pada kesempatan ini yang Mas yang mau bahas tentang ini, tes intelijensi umumnya. Nah, kita kembali ke pasal 37. Nah, di pasal 37 ini dijelaskan bahwa tes intelijensi umum sebagaimana dimaksud pasal 35 ayat 3 huruf B bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan A. Kemampuan verbal, yaitu meliputi analogi, silogisme, analitis. Nah, jadi ada tiga yang mau dinilai ya. Ini. Kemudian yang selanjutnya adalah kemampuan numerik. Dan yang ketiga adalah kemampuan figural. Kemampuan numerik tadi itu mulai dari berhitung ya. Kemampuan berhitung sederhana, kemudian deret angka, perbandingan kuantitatif, soal cerita. Nah, seperti itu. Kemampuan figural itu meliputi analogi, ketidaksamaan, dan serial. Nah, ini semua yang perlu kita persiapkan sejak awal jika teman-teman benar-benar ingin mendapatkan skor yang tinggi ya teman-teman pada saat SKD CPNS nantinya. Jadi, teman-teman nanti tidak hanya passing grade saja. Tidak cukup dengan passing grade saja teman-teman ya sebenarnya. Jadi teman-teman juga butuh nilai yang tinggi untuk bisa mengamankan posisi ranking 1 atau ranking 3 besar teman-teman supaya bisa lanjut ke babak SKB seperti itu. Nah, kita kembali ke kisi-kisi tadi teman-teman ya. Tadi berdasarkan pasal 37 tadi bahwa kemampuan verbal itu melalui analogi, silogisme, dan analitik. Nah, seperti apa soal-soalnya itu teman-teman? Nah, kalau dia bentuknya analogi itu contohnya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Jadi disajikan sebuah analogi dari dua kata. Nah, dengan analogi ini teman-teman diminta untuk menemukan analogi yang sama dengan analogi yang diberikan ini. Misalkan nih bebek itu ayam. Itu akan sama dengan mana gitu. Berarti kalau bebek dan ayam itu berarti sama-sama hewan ya, hewan berkaki dua. Berarti kita cari perbandingan hewan yang sama juga, analogi yang sama. Kalau kuda dengan jalak kan beda. Kuda ini kan kakinya 4, dia hewan ya. Ini kalau jalak ini burung ya. Nah, jenis mamalia kuda ini, sedangkan jalak ini unggas ya teman-teman ya. Sapi dengan lele. Sapi ini juga mamalia, lele ini ikan. Nah,
Laron ini sebangsa burung-burung ya, juga serangga. Sedangkan cicak ini sebangsa mamalia melata ya, hewan ya, juga kunang-kunang kalkun. Nah, mana yang cocok? Kita lihat yang E. Nila itu dan hiu. Nila itu sama-sama ikan, hiu juga sama-sama ikan. Maka yang analoginya sama bebek dan ayam itu nila dan hiu, seperti itu teman-teman. Nah, begitu seterusnya. Nah, model-model seperti ini contoh-contoh soal analogi teman-teman. Ini baru bentuk yang sederhana teman-teman ya, dengan kata-kata yang sering kita dapatkan di kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita dapat dengan mudah dan menganalisanya. Nah, bagaimana nanti kalau soalnya lebih ditingkatkan lagi dengan kata-kata yang lebih lebih yang jarang kita temukan, kata-kata yang lebih baku. Nah, bukan kata-kata yang sehari-hari bisa kita dengarkan. Nanti teman-teman perlu latihan seperti itu. Kemudian silogisme. Silogisme ini teman-teman juga bagian dari kemampuan verbal yang akan muncul soalnya teman-teman ya. Silogisme ini masuk kalau di matematika, ini masuk di ini materi penarikan kesimpulan. Jadi penarikan kesimpulan itu ada 3 modusnya. Ya, ada modus tolen, ponen, dan yang terakhir silogisme. Nah, silogisme ini merupakan penarikan kesimpulan dari beberapa pernyataan yang berbentuk implikasi maupun pernyataan berbentuk lain atau yang setara dan implikasi. Nah, nanti akan kita bahas pada video-video selanjutnya. Jadi, pada kesempatan kali ini kita coba lihat saja contoh soal tentang silogisme itu seperti apa, teman-teman ya. Silogisme itu, nah ini. Jadi, penarikan kesimpulan itu ada 3 tadi. Nah, modus ponen, modus tolen, dan silogisme. Mana yang banyak muncul tuh silogisme teman-teman ya, sesuai dengan kisi-kisi yang tadi. Nah, silogisme ini bentuknya itu seperti ini. Ada pernyataan P maka Q, kemudian Q maka R. Maka Q-nya ini dicoret saja, nanti kesimpulannya tinggal P maka R. Secara gampangnya seperti itu. Nah, tapi nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya teman-teman. Paling tidak teman-teman sudah tahu gambarannya dan bisa mempersiapkan belajar memang sejak awal seperti itu. Nah, setelah silogisme, kemampuan verbal yang akan dinilai lagi adalah penalaran analitis, teman-teman. Penalaran analitis. Soal-soal penalaran analitis itu bentuknya itu agak panjang, teman-teman ya. Jadi soalnya itu ada intronya, kalau saya menyebutnya itu. Bentuk soalnya itu ada intro. Bentuk soalnya itu ada intronya, teman-teman ya. Atau penjelasan mengenai kondisi tertentu. Nah, kemudian habis dari intro penjelasan tertentu tadi, langsung masuk ke syaratnya ya, syarat batasnya. Nah, syarat batas dari yang dijelaskan tadi. Dari penjelasan kemudian akan ada syarat atau kondisi tertentu tadi. Nah, dari kondisi ini nanti kita akan dimunculkan soal-soalnya. Contoh nih, 6 peserta tes CPNS diminta untuk presentasi. 6 peserta tersebut adalah A, B, C, D, dan E. Dan F. Masing-masing akan presentasi 1 kali dan mengikuti peraturan berikut ini. Nah, yang ini teman-teman, kalimat yang ini, yang saya lingkar ini, itu disebut dengan intro. Kalau saya menyebutnya itu namanya intro atau awal ya. Nah, kemudian yang ini merupakan syarat batasnya teman-teman ya. 1, 2, 3, 4 ini syarat batasnya. Yang perlu kita buatkan skema-skemanya, atau kita buatkan kotak-kotaknya mana dulu supaya kita bisa menarik kesimpulan yang tepat. Nah, itu salah satu triknya begitu. Nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya tentang soal-soal silogisme, soal-soal penalaran analitik maupun soal-soal analogi teman-teman ya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kalau tadi kita sudah bahas tentang kemampuan verbal, itu ada analogi, silogisme, dan analitik soalnya. Nah, kita masuk ke ini, kemampuan numerik. Kemampuan numerik ini mulai dari hitung sederhana, deret angka, perbandingan kuantitatif, dan soal cerita. Nah, kalau deret angka ini kan teman-teman sudah sama-sama tahu ya, ini sudah sangat umum sekali dan sering muncul di SKD CPNS ya. Soalnya disajikan barisan bilangan atau deret angka, kita diminta untuk menemukan bilangan-bilangan selanjutnya. Bisa juga deret angka ini berupa deret huruf teman-teman ya, bisa juga ya merupakan soal pengembangan teman-teman ya. Jadi teman-teman juga harus berhati-hati. Selanjutnya hitung sederhana. Hitung sederhana ini cakupan materinya cukup luas teman-teman ya. Bisa kita ingatkan kembali untuk soal-soal yang hitung sederhana itu. Nah, teman-teman perlu ingat kembali bagaimana operasi bilangan bulat itu. Mana yang didahulukan, mana yang dikerjakan di belakang. Jadi urutan operasi bilangan bulat itu tentunya yang pertama adalah yang berada di dalam tanda kurung. Kemudian kalau ada pangkatnya. Kemudian kali dan bagi ini boleh didahulukan ya. Kalau menemukan persamaan atau operasi bilangan bulat kali dan bagi, itu boleh dikali dulu atau kemudian dibagi dulu atau sebaliknya juga boleh. Kemudian penjumlahan dan pengurangan juga demikian. Tapi kalau ada perkalian, ada pembagian dan penjumlahan, tidak boleh kita jumlahkan dulu baru kita kalikan. Tidak boleh, jadi perkaliannya terlebih dahulu. Nah, nanti akan kita bahas
di video-video selanjutnya, atau teman-teman juga boleh melihat video yang sudah saya buat beberapa waktu lalu yang ada di sebelah sini ya linknya teman-teman ya. Oke. Kemudian teman-teman juga perlu mengingat kembali operasi-operasi bilangan pecahan teman-teman ya. Baik itu pecahan bilangan pecahan campuran, pecahan biasa ya. Bagaimana menyelesaikannya ini cukup dasar sekali. Kemudian teman-teman juga perlu mengingat kembali bentuk-bentuk desimal teman-teman. Bentuk desimal itu juga merupakan pecahan ya, pecahan desimal. 0, 0,2 misalkan 0,2 itu sama dengan 2/10 ya. Itu sama dengan 1/6. Ini perlu diingat kembali. Kemudian persentase. Persentase 5% itu sama dengan 5/100 ya. Misalkan 25% itu sama dengan 25/100 sama dengan 1/4, itu perlu diingat kembali. Kemudian bilangan berpangkat, bentuk akar, SPLDV. Nah, ini nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya ya. Oke. Selanjutnya adalah setelah kita bahas tentang hitung sederhana tadi teman-teman ya, ada juga namanya soal perbandingan kuantitatif. Perbandingan kuantitatif itu biasanya itu kita diminta untuk ini mengurutkan bilangan ya teman-teman. Dari bilangannya itu bentuknya ada yang pecahan, ada desimal. Nah, kemudian juga disajikan dua buah bilangan biasanya teman-teman ya. Misalkan X itu dalam bentuk bersamaan, misalkan 3/2X tambah 5 misalkan. Kemudian Y sama dengan itu misalkan 3/6X tambah 5 atau bentuk-bentuk lain. Dan X-nya itu sama dengan misalkan 0. Nanti disajikan pilihannya X sama dengan Y, X sama dengan atau X kurang dari Y. Nah, seperti itu model perbandingan kuantitatif. Bisa juga mengurutkan model soalnya. Kemudian soal cerita. Soal ceritanya juga cukup luas. Nanti di dalamnya ada soal cerita tentang ini, perbandingan berbalik nilai ataupun perbandingan setara. Nah, contohnya misalkan begini. Biasa kita temui. 8 pekerja bisa menyelesaikan pekerjaan selama 10 hari. Berapa tambahan pekerja apabila pekerjaan harus diselesaikan dalam waktu 2 hari? Nah, seperti itu kan model-modelnya juga soal cerita. Begitu. Nah, selanjutnya adalah kemampuan figural. Kemampuan figural itu juga hampir sama tadi. Ada yang namanya analogi. Analogi itu juga sama. Ini ada gambar yang sama ya teman-teman ya. Pola gambar yang sama atau analogi yang sama. Kemudian ini ada soal. Kita diminta mencari analogi yang sama. Nah, kalau gambarnya ini segi 4, 1, 2, 3, 4 kan, maka lingkarannya sebelah kanan. Kalau gambarnya segi 5, maka bulatannya sebelah kiri. Nah, sekarang ini. Nah, ini kan hitamnya juga segi 4 ya teman-teman. Segi 4 nih, 1, 2, 3, 4. Ini batasnya di sini. Hitamnya juga segi 4. Lingkarannya di atas sini ya. Nah, ini kalau ini di kiri nanti bisa jadi ini nanti bulatannya di kanan. Ini kan kiri, ini bulatannya di kanan. Kemudian di bulatannya di kiri. Kalau ini bulatannya di kiri, maka bisa jadi nanti bulatannya di kanan. Maka kita cari analoginya yang sama. Kalau tadi segi 4 ini menjadi segi 5 ya teman-teman ya. Segi 5. Maka ini juga segi 4 jadi segi 5, segi 6 teman-teman. Saya ralat segi 6 ya. Ini kan segi 4, 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segi 6. Maka gambarnya juga segi 6. Ini dari sini segi 5. Segi 4. Maka nanti di sini segi 6. Segi 6 yang hitam itu yang mana? Yang ini teman-teman. Segi 6 yang hitam. Nah, kemudian ini juga kan segi 4. Maka sini segi 5. Sama kan? Kemudian ini di kiri. Harusnya di sini juga di kanan. Di kanan. Nah, ini yang sama analoginya nanti. Nah, gitu. Itu contoh-contoh bentuk soal figural yang bentuknya analogi. Kemudian figural yang bentuknya ini. Tadi kan figural itu bentuknya kan ada ini analogi, ketidaksamaan dan serial. Nah, sekarang kita lihat yang ketidaksamaan. Ini yang ketidaksamaan. Nah, kita diminta mencari bentuk figural atau bentuk gambar yang tidak sama dengan bentuk yang lainnya. Nah, kita lihat. Kalau ini kan tanda panah yang A ini sama ini. Kalau dirotasi searah jarum jam, nanti akan bentuknya ketemu bentuk ini, ketemu juga bentuk ini, ketemu juga bentuk ini. Tapi tidak pernah ketemu bentuk yang ini ketika dirotasi. Kecuali yang ini, bentuk A ini kita rotasi berlawanan arah jarum jam. Pasti ketemunya ini. Tapi kalau ini kita rotasi berlawanan dengan arah jarum jam, tidak akan sama dengan ini, tidak akan dengan sama ini, tidak akan dengan sama yang ini. Nah, ini sama. Ketika dirotasi searah dengan jarum jam. Yang berbeda adalah yang ini. Maka kita pilih yang ini, gitu teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian yang terakhir adalah
Serial. Nah, tadi ada bentuk figural yang analogi, kemudian kata samaan, dan kemudian yang serial. Serial itu berarti sama seperti bilangan, deret bilangan ya, kita menentukan bilangan, pola bilangan. Nah, kita lihat. Ini kotak-kotaknya ada 1, 2, 3, 4. Ini ada 1, 2, 3. 1, 2, 1. Nah, 4, 3, 2, 1. Berarti di sini nanti 0, nggak ada kotaknya ya. Nah, mana yang nggak ada kotaknya? Yang nggak ada kotaknya itu antara B atau C. Sekarang tinggal lihat bulatannya. 1, 2, 3, 4. Nah, habis itu berarti 1, 2, 3, 4 pasti 5 ya. Cari bulatannya yang 5. Nah, ini yang 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini pasti pilihannya. Nah, ini bentuk-bentuk tes figural yang bentuknya serial seperti itu. Dan mungkin masih banyak bentuk-bentuk soal lain yang lebih menantang. Nanti bisa kita bahas di video-video selanjutnya. Nah, jadi teman-teman, itu tadi gambaran kisi-kisi TIU SKD CPNS yang terbaru dengan beberapa contoh soal yang mungkin ya, atau yang pernah muncul sebelumnya. Nah, jadi teman-teman bisa mulai menyusun strategi, belajar yang mana terlebih dahulu, mana yang teman-teman anggap sulit sudah mulai dipelajari, cari teman belajar, cari media belajar yang tepat. Kalau memiliki kesempatan atau memiliki kelebihan rezeki, bisa mendaftar bimbel-bimbel yang ada baik online maupun tatap muka ya teman-teman ya. Jadi semua itu perlu kita usahakan demi mencapai cita-cita lulus SKD CPNS terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah melihat video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media sosial teman-teman dan bagikan kepada teman-teman lain sesama pejuang CPNS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.